Back to Smile. Kelas yang begitu sepi, yang terlihat hanyalah tas-tas yang tersimpan cukup rapi di atas meja maupun kursi. Pagi ini dimana semua orang sibuk dengan segala urusannya, dan juga ada yang pura-pura sibuk, ya seperti aku ini. Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Kok bengong? Ternyata dia adalah ketua OSIS. Enggak. Gimana ya persiapan acara MOS? Aku membuka percakapan. Alhamdulillah, lumayan lah, 90% beres. Ketua OSIS mengacungkan jempol. Mantap ketua, aku tersenyum. Oh iya, ngomong-ngomong kita mau diri aja nih di sini. Lihat noh, anak-anak baru pada duduk. Aku menunjuk aula yang cukup besar. Oke kuy, kita ke sana. Ketua OSIS bergegas menuju aula. Aku pun mengikuti sang ketua OSIS dari belakang. Indahnya sekolahku dengan segala keunikannya dan dengan segala cerita indah ku tercipta di sini. Benar kata orang-orang bahwa kisah sekolah adalah kisah yang penuh dengan cerita. Aku pun sampai di ruangan yang cukup besar karena waktu sudah menunjukkan pukul 8. Maka ruangan ini begitu sesak dengan para peserta dan panitia yang lalu lalang tak jelas. Ri, hayu buka kegiatannya, udah siang nih. Ketua OSIS datang dengan memberikan mic wireless. Oke Pak Ketos, Ali menerima mic wireless dari tangan ketua OSIS dan membuka kegiatan. Ya, aku adalah Ali, siswa kelas 11 IPS. Siswa dengan wajah penuh keprihatinan batin. Ali, sesosok orang tua memanggil Ali setelah membuka kegiatan. Sesosok kayak apa aja dah, lebih tepatnya Pak Ahmad, sang pembina OSIS. Ali pun menghampiri Pak Ahmad yang berdiri samping panggung kegiatan. Iya Pak, ada apa? Maaf, panggilin Saifullah ya, suruh menghadap Bapak di kantor OSIS. Oke, siap Pak. Ali pun mencari sang ketua OSIS. Karena pintu aula berada di tengah, maka Ali harus berjalan dengan gagahnya, biar kelihatan lebih karismatik gitu. Saat Ali hendak keluar tiba-tiba, brak. Ali yang terburu-buru langsung terdiam. Aduh, maaf banget, gak sengaja. Ali menabrak salah satu peserta MOS yang akan masuk ke aula. Tanpa berkata apapun, anak tersebut masuk ke ruangan dengan juteknya. Ih, dasar perempuan jutek. Ali dengan nada sinis dalam hatinya. Ali, Saifullah menyapa Ali yang akan melangkah. Ali membalas, dan melangkahkan kakinya. Ketika Ali berjalan kira-kira 5 langkah, Ali pun membalikan badan dan menghampiri Saifullah. Pul, kamu cariin Pak Ahmad di kantor OSIS. Kamu mah aku nyariin. Loh, tadi kan ketemu juga. Udahlah, lama nanti panjang lagi. Saifullah menuju kantor OSIS yang berada tepat di belakang aula. Memang Ali ini aneh. Mungkin antara kebanyakan micin atau apalah itu, entahlah. Walaupun sikapnya aneh, tapi pemikirannya kreatif dan kritis. Ya, tak terasa waktu demi waktu telah dilalui. Ali pun melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 12.30. Ali, seorang wanita yang berdiri di luar aula melambaikan tangan kepada Ali. Segera Ali pun bergerak menuju wanita tersebut. Saat Ali akan melewati pintu aula, Ali terhenti sejenak di hadapan anak baru yang tadi tak sengaja Ali tabrak. Maaf ya tadi pagi. Tapi perempuan itu hanya tersenyum tanpa kata. Dengan menarik napas, Ali meninggalkan perempuan itu. Kenapa sih itu anak? Gak bisa ngomong atau gimana? Wanita yang berdiri di luar ruang aula pun melihat Ali aneh. Ngomong sendiri. Kamu kenapa Li? Kemat-kemit kayak dukun. Entahlah Put. Pokoknya aneh deh. Ali pun menarik Putri yang hendak berbicara menjauhi aula dengan muka kesal. Ali mau kemana?
Putri pun melepas tangan Ali. "Kamu mah Ali, ruangan pramuka kelewat tahu." Putri cemberut dan meninggalkan Ali. Ruangan pramuka dengan cat warna coklat dan sedikit aksen biru di setiap ujungnya, serta bendera merah putih yang tertempel rapi di tengah tembok, menandakan bahwa ada sebuah makna indah tersimpan, yaitu tanah air Indonesia. Anggota pramuka pun berkumpul untuk pemantapan demonstrasi ekstrakurikuler, yang mana Ali akan menunjukkan aksi spesialnya. Ya, spesial. Kayak martabak telurnya 4. Tak terasa hari pun berlalu. Hari terakhir adalah hari yang paling ditunggu. Cerah mentari menyinari hingga ke setiap sudut SMA Berkah Ilahi dan menyinari hati Ali yang selalu galau. Serta MOS pun berkumpul hampir memenuhi lapangan upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap semua? Oke, tanpa banyak bicara, inilah penampilan pertama dari Eskul Pramuka. Saipullah dan hati mengeluarkan semangat melalui pengeras suara. Pramuka pun memasuki lapangan dengan demonstrasi simulasi kebakaran yang sangat heroik. Ketika suasana mulai tegang, terdengar suara sirine dari atas gedung. Ya, gedung sekolah tepatnya di lantai 3. Semua mata pun tertuju ketika Ali turun hanya dengan menggunakan seutas tambang dengan pengaman yang kurang. Tentu itu bisa berakibat fatal, tapi tidak untuk Ali, sang jagoan neon. Dia turun dengan sigap lalu memadamkan api dan menolong korban yang pingsan. Sungguh ini adalah aksi yang sangat heroik. Semua penonton berdecak kagum dengan tepuk tangan yang begitu ramai. Setelah demonstrasi, Ali pun bergegas pergi menuju toilet yang berada tepat di bawah tangga untuk membersihkan asap yang menghitam di mukanya. Saat semuanya telah bersih, Ali pun keluar sembari mengelap muka dengan kain. "Kali," perempuan dengan tinggi semampai berdiri di hadapan Ali. Iya dek." Ali menilap kain yang dipakai untuk mengusap wajahnya. "Kak, tadi keren banget. Aku suka, Kak." Perempuan tersebut tersenyum manis dan mengangkat kedua jempol tangannya kepada Ali. Ali menatap aneh perempuan itu. "Hello, Kak Ali." Perempuan itu melambaikan tangannya. Bentar. Kamu yang gak ketabrak sengaja itu kan?" Perempuan itu hanya mengangguk. "Maaf Kak kalau aku jutek, soalnya aku canggung dan malu buat minta maaf ke kakak." Perempuan itu tertunduk. Tenang aja deh, jangan malu. Jangan takut, kakak gak ngigit kok." Ali tersenyum. "Nama kamu si..." Perempuan itu pun pergi tak sempat Ali melanjutkan pembicaraan. "Lah, kok malah pergi?" Putri yang turun dari tangga menepuk pundak Ali. "Cie, Ali, PDKT-an nih sama anak kelas 10. Cie, kenapa Put?" Dia tersenyum. "Tuh, beda yang lagi seneng mah." Putri menarik pipi Ali. Sakit tahu." Ali pun meninggalkan Putri. Selesai sudah semua kegiatan hari ini. Setelah lelah, yang paling enak itu adalah pergi ke kamar, ganti baju sambil guling-guling dan tidur. Ya, tapi lihat chattingan dulu baru tidur. Ali pun tertidur di kasur kesayangannya. Akhirnya semua selesai juga, alhamdulillah. Ali menyimpan smartphone hitamnya dan memejamkan mata. Tak lama Ali memejamkan mata, tiba-tiba Ali terbangun oleh suara ponselnya. Baru juga tidur udah ada aja yang nelfon sambil mengusap-ngusap matanya. Ali menerima telepon. "Halo, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ali kemana aja gak ada kabar?" Suara perempuan dengan kekecerewetannya. "Ada aja kok, Ra. Maaf ya, kemana aku sibuk banget ngurusin kegiatan." Ali mah sibuk wae. Kamu harus jaga kesehatan atuh." Ira dengan aksen Sundanya. "Iya bawel, iya." Ali pun menguap. Wah, capek ya kamu. Ya udah istirahat dulu ya. Apa basa-basi Ali langsung menutup teleponnya. Ya, Ira adalah wanita yang pernah menjadi pelengkap
hidupnya Ali. Ira yang membuat senyum Ali menjadi memudar saat Ira memutuskan Ali demi laki-laki yang lebih ganteng dari Ali. Ya, kejam sekali. Saat Ali kembali memejamkan matanya, ponsel Ali pun bergetar dan membuat Ali risih. Ih, ada apa lagi sih si Ira? Ali pun membuka pesan yang ternyata bukan dari Ira. Ali, di mana? Bisa sekarang ke kantor sekretariat? Kan sekarang rapat. Kang Amin kepada Ali. Di rumah Kang, oke. Akang bentar OTW. Dengan malas Ali pun terbangun, bergegas ke kamar mandi. Setelah semuanya selesai, ia pun pergi. Ya, inilah Ali, pemuda super sibuk. Di saat para pemuda seperti Ali harusnya masih senang-senangnya bermain, tapi tidak untuk Ali. Karena niat Ali adalah mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa. Ya, sungguh biasa di luar. Segera Ali pun berangkat dengan melangkah kan kaki yang terburu-buru menuju halte. Setelah mobil angkot datang, ia pun menaiki angkot. Ya, angkot berwarna kuning dengan sedikit aksen pink dan duduk di pojokan, melihat-lihat riuhnya kota siang itu. Setibanya Ali di kantor forum pelajar lingkungan hidup. Oh iya, Ali ini sangat suka sekali dengan alam, karena alam tempat indah untuk kita memanjakan mata. Ali berjalan dengan gagah menuju gerbang. Saat Ali akan memasuki gerbang, "Hei Ali!" Suara perempuan mengagetkan Ali dari belakang. Ali pun membalikkan badan. Iya apa? Surprise, ternyata Ira yang datang dengan tiba-tiba. Ali dengan wajah bingung. Loh, kok kamu kesini? Gambarin dulu sih. Dengan kesungguhan Ira menjawab. Makanya jangan sibuk mulu, sibuk apapun kamu. Aku tahu di mana kamu. Aduh, super sekali jawabanmu, Ali dengan raut muka yang flat. Ih, kamu bukannya seneng gitu. Aku datang. Kenapa sih? Ira pun cemberut. Enggak, Ra. Ali pun tersenyum dengan terpaksa. Ira memegang tangan Ali. Kita main yuk. Kan di daerah sini ada pelajar yang bagus. Ali pun hanya diam saja. Main? Maaf banget, aku nggak bisa. Aku harus rapat. Kamu mau sibuk mulu. Coba tuh ada waktu buat aku sekali aja. Ira dengan nada sedih. Aku gak mungkin tinggalin kewajiban aku, Ra. Atau gini aja, udah rapat kita. Ya, Ira pun melepaskan genggaman tangannya dan memotong pembicaraan Ali. Ra, loh kok? Ali bingung melihat Ira pergi tanpa sepatah kata pun. Tunggu. Ira membalikkan badan sambil menahan air mata. Udah, urusin aja kesibukan kamu itu. Ali langsung berdiri kaku melihat Ira yang semakin jauh dari pandangannya. Dengan langkah yang haru, Ali memasuki ruangan rapat dan tertunduk tanpa sepatah kata dan lamunannya hingga rapat selesai. Ali, Kang Amin menepuk pundak Ali. Ali terbangun dari lamunannya. Iya Kang, kenapa? Loh, rapatnya udah selesai. Ali, kemana aja kamu? Mulu sih, kamu kenapa? Kang Amin memandang Ali serius. Kang mungkin tahu aku kenapa. Gara-gara siapa? Ternyata cinta itu jahat ya Kang. Ali tertunduk. Li, cinta itu dengan hati. Kuatkan hati kamu untuk cinta yang baru. Insya Allah pasti ada wanita yang sangat tulus sama kamu, Li. Kang Amin mengusap pundak Ali. Ruangan pun sunyi sesunyi hati Ali. Kang Amin menarik tangan Ali. Sekarang pakai tasnya, ikut Akang. Akang mau ngajak kamu yang sedang galau. Kemana Kang? Udah ikut aja. Kang Amin berjalan menuju parkiran. Arah mobil Avanza hitam diikuti Ali dari belakang. Semuanya telah siap. Mobil pun berjalan menuju suatu tempat yang menjadi misteri bagi Ali. Mobil Avanza hitam itu mengarah ke ujung selatan kota Pangkal Perjuangan yang indah dengan wisata alamnya. Perjalanan pun Ali tak henti-hentinya menendang hamparan sawah dan gunung-gunung yang begitu indah. Dalam hati pun Ali berkata, indahnya kotaku ini, walaupun banyak industri berdiri megah, tapi mereka tak tahu bahwa alam kotaku ini masih ada dan masih indah.
Setelah 1 jam berlalu, mereka pun tiba di tempat tujuan dengan pemandangan yang asri dan sejuknya udara menghipnotis Ali untuk tersenyum. Ini di mana, Kang? Kok asing sih bagi Ali? Padahal ini kan masih di kota sendiri. Ali memandang ke sekeliling. Ini belum seberapa, Li. Ayo sekarang kita mendaki. Kang Amin dan Ali menanjaki bukit yang begitu hijau dari kiri ke kanan perjalanan. Setengah jam mendaki, akhirnya mereka pun sampai di puncak. Li, lihat ke sekeliling kamu. Ali tersenyum. Masya Allah, Kang, keren banget pemandangannya. Nah gitu dong, senyum, Li. Masa adiknya Kang galau mulu sih? Kang Amin mengusap pundak Ali dengan pandangan yang masih terfokus ke arah pemandangan yang indah. Makasih, Kang, udah jadi kakak terbaik Ali. Mencintai seseorang itu harus dengan keyakinan dan keseriusan hati. Mencintai seseorang itu harus siap dalam kondisi apapun. Karena pada dasarnya kita ini menjadi penambah di dalam kekurangan. Seseorang mau sesusah apapun itu perjalanannya, maka kita harus yakin dalam diri kita untuk bisa menambah kekurangan dari orang tersebut. Kang Amin tersenyum kepada Ali. Seperti halnya mendaki ya, Kang. Semakin kita yakin untuk mencapai puncak, maka kita harus sungguh-sungguh menjalaninya walaupun banyak tantangannya. Ali tersenyum dan berusaha melupakan semua kejadian bersama Ira. Memang indah alam yang dibuat oleh Sang Mencipta. Apalagi alam Nusantara yang penuh dengan keindahannya, bagaikan surga alam yang disuguhkan. Karawang tempat Ali memperjuangkan hidup dan cintanya pun mempunyai sejuta keindahan yang tersimpan. 1 semester pun berlalu. Kring, kring, kring. Bel berbunyi dan di sekolah telah masuk. Dengan 1000 langkah, Ali berjalan menuju arah kelasnya yang berada tepat di samping masjid. Hei Ali, kok buru-buru gitu sih? Suara perempuan yang hendak menuruni tangga yang berada tepat di depan masjid. Ali membalikan badan dan terhenti. Kali takut telat nih. Ternyata itu perempuan jutek yang Ali tabrak bersama ketiga temannya. Kak Ali kan sekarang masa tenang setelah UAS, masa mau belajar aja. Salah satu teman perempuan jutek itu, Putri yang hendak menemui Ali pun mendengar perkataan mereka. Kalian gak tahu ya kalau kali ini orangnya suka telat. Semuanya yang ada di situ pun tertawa. Jangan buka kartu dong, Put. Malu depan anak-anak baru nih. Wajah Ali memerah. Ngomong-ngomong, ada apa, Put? Nah, dan kalian ada apa juga? Ali memandangi kelima perempuan yang berdiri di depannya. Jadi gini Ali, sebelum mereka nemuin kamu itu, mereka ini curhat sama aku tentang persiapan buat pelantikan eskul itu loh. Putri membuka pembicaraan. Ya oke, jadi Putri ini dan Ali adalah ketua pramuka di SMK Berkah Ilahi. Oh gitu, terus gimana? Ali menyambut perkataan Putri. Aku kenalin dulu ya, ini Fitri, Eka, Ayu, dan Nur. Mau nanya pelantikan jadinya di mana? Putri menunjuk si perempuan jutek dan ketiga temannya. Gini ya, untuk pelantikan itu jadinya di camp gue yang waktu pertama rapat internal pramuka itu loh. Semuanya udah deal kan? Tadi dengan nada bijaknya. Semuanya pun mengangguk, entah ngerti atau tidak. Oke, makasih Kak, itu kepada Ali. Sama-sama, Ali membalas dengan senyum. Ali pun memasuki ruang kelas meninggalkan keempat perempuan anggota yang sedang mengobrol dengan Putri. Ali teruduk membisu. Perempuan itu namanya Fitri, si jutek saat mos. Tapi kenapa aku ingin sekali mencari namanya siapa? Ya Tuhan, ada apa dengan perasaanku ini? Saat aku melihat senyumnya, terasa beda hatiku ini. Ali terus memikirkan dan membayangkan perempuan yang ia temui tadi.
Fitri, sang perempuan misterius dalam hidup Ali. Ali masih dalam lamunannya memandang hijaunya sawah di balik jendela kaca yang berada di sampingnya. Tapi aku tak ingin semua ini terjadi begitu cepat. Aku trauma dengan namanya cinta. Astagfirullah. Ya inilah cinta. Seberapa apapun kita melupakannya, pasti cinta akan datang dengan segala kemisteriusannya. Walaupun semuanya akan pergi dan bertahan, satu cinta tulus yang murni. Ali pun masih galau hingga hari kegiatan pelantikan tiba. Ia masih membayangkan Fitri, si perempuan misterius yang mampu menghipnotis perasaan Ali setiap hari dan kesibukannya Ali. Ternyata benar saja, hari yang ditunggu oleh anggota pramuka dan ekstrakurikuler lainnya pun datang. Mereka menyambut senang, tapi tidak untuk Ali. Ali yang baru datang dengan case carrier hitamnya tiba-tiba terkaget. "Li, ayo berangkat." Saifullah berhenti di depan Ali dengan motor matic merahnya. "Loh, kita duluan." Ali bingung di antara teman-teman panitia yang sudah siap dengan barang bawaannya di depan gerbang sekolah. "Iya, Li. Kalau kita nggak duluan, terus yang pasang tenda siapa? Sementara peserta berangkat siang. Ini kan masih pagi, masih ada waktulah." Suara Syahrul di atas motor Beat hitamnya. "Ayo, Li berangkat." Suara Saifullah yang diikuti oleh Ali menaiki motor bersama Saifullah. Dengan isyarat jempol Ali yang diacungkan, rombongan panitia pun berangkat yang beranggotakan 8 orang laki-laki, karena perempuan fokus mengurusi dapur dan peserta yang hendak berangkat. Mereka pun konvoi menuju Camp Gued yang berada di daerah Karawang Selatan. Tak hanya wisata sejarahnya, tapi Karawang ini menyimpan banyak keindahan alam. Banyak sekali seperti puncak-puncak yang indah, curug-curug yang asri, dan berjuta pemandangan alam yang menghipnotis diri kita ini. Inilah kota Karawang, tempat Ali memperjuangkan hidup serta cintanya, dan kota di mana bendera merah putih dikibarkan sehari sebelum proklamasi dikumandangkan. Ya, inilah kota pangkal perjuangan yang penuh dengan cinta. Ali turun dari motor. Alhamdulillah akhirnya nyampe. Mantap ya jalannya, naik turun. Bilang menstandarkan motornya. "Gimana, mau lanjut nanjak?" Syahrul yang berbadan besar berdiri tanpa lelah. "Yang bener aja dong, Rul, baru juga nyampe, santai dulu aja bentar." Eman yang selonjoran di atas batu besar mengeluh. 15 menit berlalu, Ali berdiri menyemangati teman-temannya. "Hei kalian, ayo kita bangun. Kita bangun tendanya juga, yang banyak istirahat, ayo semangat." Semua pun terbangun dan mengikuti Ali menanjak menuju area campground dengan membawa 3 tenda komando yang cukup besar dan berat. Tibanya mereka di camping ground yang dikelilingi pohon-pohon besar dan di samping terdapat curug yang indah. Wah, mantap nih, gak salah si Ali milih tempat kemah. Pemandangannya keren, dan terkagum. Oke, sekarang kita bagi tugas ya. Kita bagi 4 orang ya. Kita bangun tenda peserta dulu. Soalnya dipisah laki-laki perempuan. Terus udah itu kita bangun tenda panitia dan dapur umum. Ali sebagai ketua memberikan komando dan dilaksanakan oleh timnya, yaitu tim 8. Dengan cepat dan sigap mereka pun membangun 3 tenda komando selama 2 jam lebih dengan ditemani kicauan burung yang sangat merdu, gemuruh air terjun yang mengalir deras. Akhirnya selesai juga ya. Eman yang sedang berbaring di rumah panggung bersama ketujuh temannya termasuk Ali. Jam berapa nih? Saifullah terbangun. Jam 2 nih. Ali melihat jam tangan digitalnya. Aku turun ya, mulai anak-anak udah pada datang apa belum? Ali turun di tangga yang terbuat dari kayu yang kokoh. Sungguh suasana yang menyejukkan, di mana cuaca tidak terlalu cerah dan mendung yang mendukung suasana saat itu. Ali, mau kemana? Suara Pak Firman dari kejauhan disambut hentikan hujan.
Woi anak-anak udah datang loh. Si Ali so tau nih Ramdan terbangun. Tuh ada Pak Firman di bawah. Ali menunjuk Pak Firman yang berjalan di antara tanjakan yang sudah dibata dengan rapi. Ya udah aku ke bawah ya nemenin anak-anak. Ali yang turun diikuti Saifullah di belakang. Mereka berlari ditemani rintikan hujan yang semakin deras. Basah kuyup pun tak dihiraukan saat mereka berjumpa dengan para peserta dan sebagian panitia yang meneduh di bawah saung yang beratap hanya daun kelapa. Ali, kok basah-basahan sih? Suara Putri di balik keramaian. Cie, Ali doang nih yang diperhatiin. Saifullah menyindir dengan dibalut jaket anti air dan anti mantan. Kan Ali ini suami aku dan juga bapaknya anak-anak pramuka. Putri tertawa. Hahaha. Putri biasa aja nih. Ali tersenyum dengan badan sedikit menggigil. Semua aman kan? Ali berteriak di kerumunan orang-orang yang sedang berteduh. Aman kak. Para peserta pun menjawab. Ali, itu ada barang yang ketinggalan. Putri menunjuk barang karung besar. Ali pun mencoba mengangkat dengan muka memerah seperti menahan sesuatu. Pul bantuin dong, berat nih. Ali keringat dingin. Alah cemen, cuman karung segitu. Saya perlu coba mengangkat, hasilnya sama seperti Ali, tidak kuat. Udah kita angkat bareng-bareng aja. Ali dan Saifullah pun bergotong royong mengangkat karung yang entah isinya apa. Nanti kita nyusul kalau hujan reda. Putri kepada Ali yang sedang mengangkat karung dan Ali hanya menjawab dengan isyarat jempol. Susah payah mengangkat karung dengan keringat dingin ditambah gericik hujan menambah tenaga terkuras di antara licinnya jalan setapak yang beralas tanah. Woi, tuh si Ali, suara Eman di atas rumah panggung dan turun untuk membantu. Ini apaan berat banget? Eman mengangkat karung dan meletakkannya di dapur umum. Dengan wajah kaget Ali tersenyum saat melihat isi karung. Pantas aja berat, lihat nih isinya. Eman dan Saifullah pun tertawa terbahak-bahak. Kapok dah. Jadi selama ini kita ngangkat karung, isinya galon sama gas yang ada isinya. Mereka pun segera membereskan barang-barang dan merapikannya. Ali, itu anak-anak tolongin, jalannya licin loh. Suara Pak Firman di balik tenda. Oke Pak, siap. Ali dan teman-temannya pun keluar dan turun. Tim 8 yang diketuai oleh Ali masih bertanggung jawab selama di arena perkemahan. Mereka dengan tanggap mengevakuasi seluruh peserta dan panitia dengan prioritas perempuan karena medannya terjal dan licin, memaksakan tim 8 untuk cepat tanggap dan hati-hati. Ali telah siap ditanjakan untuk menuntun para peserta dan panitia perempuan. Semuanya terasa sama saat Ali menarik satu persatu untuk dievakuasi. Tapi ada yang sangat berbeda dari Ali ketika hendak menuntun Fitri. Pandangan Ali tak lepas dari manisnya Fitri. Ya Tuhan, apakah ini yang namanya cinta pada pandang pertama? Hingga akhirnya Fitri berhasil dievakuasi menuju tenda. Makasih Kak Ali, Fitri dengan senyum manisnya membuat hati Ali berbunga-bunga. Akhirnya seluruh peserta berhasil dievakuasi. Semuanya sibuk. Ada yang membereskan barang-barang, ada yang sibuk bersih-bersih, dan ada juga yang sibuk selfie. Ya, begitulah. Waktu demi waktu pun berlalu. Matahari pun bersembunyi untuk berganti dengan rembulan yang terang. Seluruh peserta berkumpul di lapang untuk kegiatan api unggun dengan kayu bakar yang susun rapi. Di antara heningnya malam, Ali dan tim 8 segera menyalakan api unggun. Bush, si jago merah pun menyala, menghangati malam yang dingin akibat diterpa hujan yang sudah lewat. Oke, sekarang kita malam hiburan. Suara Saifullah di balik speaker. Malam ini dimana para peserta akan menunjukkan bakat eskulnya masing-masing. Ready? Saifullah dengan nada semangat. Semua eskul pun unjuk bakat mulai dari pencak silat, PMR, teater,
dan tentu juga pramuka. Ali berjalan dengan dibaluti jaket tebal menghampiri Fitri yang sedang berdiri menonton unjuk bakat tersebut. Hei Fitri, Ali menggosokkan kedua telapak tangannya. Dingin banget ya kak. Fitri menggosokkan kedua telapak tangannya juga. Pramuka belum tampil. Bentar lagi kak, aku mau nyanyi nih kak. Fitri tersenyum. Wih, mantap dong. Semoga suaranya nggak bikin air terjun berhenti ya. Ali tertawa. Ih kakak mah. Fitri menyebit pipi Ali. Sakit. Ali mengusap pipinya. Maaf kak, refleks. Fitri tersenyum dengan malu. Kanak-kanak pramuka yuk. Ali menunjuk anggotanya yang sedang bersiap-siap. Hayo kak, kakak sih. Jadi aku lupa sekarang mau tampil. Fitri berlari kecil menuju anggota pramuka. Saatnya anggota pramuka tampil dengan membawakan lagu yang cukup galau untuk malam ini, dan keindahan malam ini untuk Ali yang tak henti-hentinya mengundang Fitri yang memakai seragam pramuka yang gagah dan luar biasa cantiknya. Penonton pun terlarut dalam lagu indah yang dinyanyikan oleh anggota pramuka. Ali terus tersenyum menatap Fitri yang membawakan lagu Cinta Simpul Mati. Berawal dari ku tatap wajahmu dan ku jabatkan tangan untuk saling berkenalan. Baret dan kacu yang menjadi saksi bisu, ku rasa ku telah jatuh cinta di bumi perkemahan. Biarkan cinta kita erat bagai simpul mati, misteri bagai sandi rumput, sekukoh bagai pionering. Ku ingin engkau tahu besarnya rasa cintaku, menyala bagai api unggun, abadi seperti cikal di dadaku. Fitri bernyanyi didampingi oleh teman-temannya. Lirik lagu itu seperti mewakili perasaan Ali kepada Fitri. Ali merasakan yang berbeda saat dekat dan melihat Fitri. Saat cinta datang kepada Ali, hatinya seperti ada pelangi yang menandakan bahwa ia harus kembali tersenyum karena Fitri. Ya, ia adalah semangat barunya. Ali pun tersenyum sangat tulus saat Fitri memandang Ali dengan senyuman manisnya. Ya, ketika baret dan kacu menjadi saksi kebesaran cinta untuk bersemangat dan selalu tersenyum pada diri Ali. Cinta itu ibaratkan anyaman simpul. Jika kita menganyam dengan benar, maka anyaman tersebut akan indah. Dan sayang itu ibarat pioneri. Jika kita menyimpul dan mengikatnya dengan kuat, maka pioneri itu akan kokoh. Seperti halnya sayang jika kita yakin dan tanpa emosi, maka cinta itu akan terbentuk dengan kuat dan kokoh. Kokoh kembali. Dan kembalilah tersenyum. Karena senyum adalah sedekah yang paling gampang, dan senyum adalah sebagai rasa syukur kita. Air mata akan selalu jatuh dan harapan pun hampa. Maka senyum adalah awal penenang kepada sang pemenang kehidupan.